Nah, di sanalah polisi melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa, bikin merinding dan juga bikin shock. Apa itu? Ini mohon maaf ya kawan-kawan. Ada tubuh seorang wanita tanpa kepala yang digantung terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian baik-baik aja, sehat dan berbahagia ya. Oke kawan-kawan, malam ini aku bakal ceritain kalian tentang sebuah kasus kriminal yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu tentang kasus orang laki-laki yang melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap seorang wanita dengan cara yang sangat mengerikan, dan bahkan hidup dia pun dipenuhi dengan hal-hal yang menjijikan kawan-kawan, sampai-sampai seorang polisi yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini pun mengalami trauma berat hingga berdampak buruk bagi kesehatannya, sampai akhirnya dia meninggal dunia loh. Saking ngerinya dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku ini ya. Kira-kira siapa pelaku ini dan kenapa dia bisa melakukan hal yang sangat mengerikan dan menjijikan seperti itu? Langsung aja kalian simak aku ceritain sekarang kawan-kawan. Stay tune. Memiliki nama lengkap Edward Theodore Gain atau yang biasa dipanggil dengan Ed Gain. Lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1906 di La Crosse County, Wisconsin. Dia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayahnya bernama George Philip Gain, ibunya bernama Augusta Wilhelmine Gain, yang merupakan keturunan Jerman nih dua-duanya orang tuanya. Satu-satunya saudara kandung Ed adalah seorang kakak laki-laki bernama Henry George Gain. Ayah Ed sebelumnya bekerja sebagai tukang kayu dan juga sebagai petugas pemadam kebakaran. Ayah Ed ini juga memiliki toko kelontong di La Crosse. Namun akhirnya toko kelontong itu dijual kawan-kawan, dan dia mengajak pindah seluruh keluarganya untuk tinggal di sebuah tanah pertanian terpencil di daerah Plainfield, Wisconsin, yang menjadi tempat tinggal tetap mereka. Sedangkan ibunya adalah seorang penganut agama Lutheran yang dikenal fanatik dan sangat religius. Ia sering berkhotbah kepada putra-putranya tentang kemaksiatan dunia, kejahatan minuman keras, dan keyakinannya bahwa semua wanita kecuali dirinya sendiri sebagai alat iblis untuk menggoda. Sehingga bagi ibunya ini, wanita itu adalah sumber kejahatan gitu. Ia juga meluangkan waktu setiap sore untuk membacakan Alkitab kepada anak-anaknya ini. Biasanya dia memilih ayat-ayat tentang kematian, pembunuhan, serta pembalasan ilahi gitu. Pokoknya Ed sama kakaknya ini tumbuh terisolasi gitu kawan-kawan, dan mereka juga dilarang bergaul dengan orang-orang luar karena menurut ibunya orang-orang luar ini bisa membawa pengaruh buruk untuk mereka gitu. Ibunya akan menghukum mereka kalau coba-coba berteman nih, terutama dengan perempuan, adalah sesuatu yang tidak bermoral. Jadi kalau misalkan si Ed sama Henry itu berteman sama aku, anak-anaknya itu menjadi tidak bermoral gitu menurut ibunya kawan-kawan. Nah karena itulah si Ed ini tumbuh menjadi sosok pemalu dan penyendiri. Dia menjadi terikat pada ibunya secara emosional, mengidolakan ibunya, dan juga dia menjadi terobsesi gitu dengan ibunya kawan-kawan. Pada tanggal 1 April tahun 1940, ayahnya Ed ini meninggal kawan-kawan, sehingga Ed sama kakaknya pun mulai melakukan pekerjaan sampingan untuk membantu menutupi biaya hidup mereka. Pada tahun 1944, kakaknya Ed yang bernama Henry ini meninggal secara misterius dalam kebakaran ladang kawan-kawan. Nah, si Ed sempat dicurigai terlibat dalam kematian kakaknya, namun tidak pernah terbukti, dan akhirnya secara resmi dinyatakan sebagai kecelakaan. Tak lama setelah kematian kakaknya, ibunya terkena stroke yang membuatnya mengalami kelumpuhan, sehingga Ed pun mengabdikan dirinya untuk merawat ibunya. Namun, kondisi kesehatan ibunya semakin hari semakin memburuk kawan-kawan, sehingga pada tanggal 29 Desember tahun 1945, ibunya tutup usia pada usia 67 tahun. Ed sangat hancur karena kematian ibunya yang dianggap sebagai teman satu-satunya dan cinta sejatinya. Dan sejak itu, hidupnya pun menjadi sebatang kara dan kesepian. Nah, sejak itulah kawan-kawan, Ed mulai suka membaca buku tentang anatomi, cerita horor, dan laporan medis tentang eksperimen tubuh manusia. Pada pagi hari tanggal 16 November tahun 1957, seorang wanita bernama Bernice Warden berusia 58 tahun yang merupakan pemilik toko hardware di kota kecil Plainfield membuka toko seperti biasa di pagi hari. Nah, kebetulan hari itu adalah musim berburu rusa kawan-kawan, jadi cukup banyak lah pelanggan yang datang ke toko untuk beli perlengkapan ya kan. Lalu sekitar antara pukul 9 sampai 9.30 pagi, seorang pelanggan terakhir datang ke toko untuk membeli cairan anti beku, dan transaksi tersebut dicatat dalam buku kas toko ya kan. Nah, si pelanggan terakhir ini diketahui bernama Ed Gain.
Lalu siang harinya, putra Nyonya Bernice Warden ini yang bernama Frank Warden yang merupakan seorang deputi sheriff daerah tersebut datang ke toko. Sesampainya di sana, dia mendapati toko dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda ibunya berada di dalam. Mesin kasir terbuka dan dia juga melihat ada genangan darah di lantai dekat pintu belakang toko. Nah, dia pun curiga telah terjadi sesuatu sama ibunya karena Nyonya Bernice tidak pernah meninggalkan toko tanpa alasan. Mobilnya masih terparkir di luar dan tidak ada penjelasan kemana dia pergi karena biasanya ibunya pasti ninggalin note atau catatan kecil gitu kawan-kawan. Frank Warden pun segera menghubungi polisi setempat ya karena di situ mereka menaruh curiga pada si pelanggan terakhir yang datang ke toko Nyonya Bernice yang namanya adalah Ed Gein. Karena nama si Ed Gein ini adalah nama pelanggan terakhir yang tercatat di buku kas toko. Ed Gein terkenal sebagai pria tertutup yang tinggal sendirian di tanah terpencil. Ia juga sudah lama dianggap aneh oleh warga dan beberapa saksi juga melihat bahwa Ed pagi itu memang ada di toko. Karena itulah pihak berwenang memutuskan untuk memeriksa rumahnya Ed dan akhirnya sore itu mereka pun pergi untuk menemui dan menanyai Ed terkait hilangnya Nyonya Bernice. Namun setibanya di sana ternyata si Ed ini sedang tidak berada di rumah. Nah, setelah ditunggu-tunggu agak lama, hari pun semakin malam dan si Ed juga belum pulang, polisi pun akhirnya pergi, ya kan? Lalu saat sedang di jalan, polisi melihat Ed sedang berada di sebuah toko bahan makanan milik tetangganya. Nah, di lokasi itulah polisi pun langsung menahan Ed dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan setelah Ed diamankan, malam itu juga polisi segera kembali ke rumahnya Ed untuk melakukan penggeledahan secara resmi. Nah, setibanya di sana, polisi pun langsung melakukan penggeledahan. Nah, setibanya di sana, polisi pun langsung melakukan penggeledahan, ya kan? Karena kondisinya gelap, polisi menggeledah rumah itu dengan menggunakan senter genggam dan lampu sorot mobil patroli yang diarahkan ke dalam rumah, gitu. Karena di rumah si Ed ini lampu-lampu penerangnya sudah tidak memadai, banyak bola-bola lampu yang sudah putus. Rumahnya pun terlihat sangat berantakan, kotor dan bau, gitu kawan-kawan. Polisi pun menelusuri seisi rumah yang kebanyakan pintu-pintu ruangannya tertutup rapat. Akhirnya polisi pun sampai di sebuah gudang. Nah, di sanalah polisi melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa, bikin merinding dan juga bikin shock. Apa itu? Ini mohon maaf ya kawan-kawan. Ada tubuh seorang wanita tanpa kepala yang digantung terbalik, ya. Jadi kaki ke atas, kepala ke bawah. Tapi ini udah nggak ada kepala. Dan dalam kondisi yang sama persis seperti rusa hasil buruan. Ini mohon maaf sekali lagi kawan-kawan, tapi di beritanya emang kayak gitu. Ya, ini isinya udah dikeluarin semua dan juga sudah dikuliti. Allah, astagfirullah. Sehingga penemuan ini pun langsung mengubah kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Nah, awalnya polisi tidak langsung dapat mengidentifikasi jasad tersebut karena sudah dalam kondisi tanpa kepala, ya kan kawan-kawan. Hingga akhirnya polisi menemukan kepala Nyonya Bernice Warden yang tersimpan dalam sebuah kotak kayu. Nah, disitulah polisi baru dapat mengidentifikasi bahwa ternyata jasad tersebut adalah tubuh Nyonya Bernice Warden yang selama ini hilang. Nah, setelah jasad diamankan, polisi menemukan adanya luka tembak pada tubuh korban yang diduga menggunakan senapan kaliber 22. Jadi penyebab kematian Nyonya Bernice ini adalah karena luka tembak kawan-kawan, sedangkan mutilasi dilakukan setelah kematian. Selain itu, dalam rumah dan gudang polisi juga menemukan berbagai benda yang dibuat dari sisa-sisa tubuh manusia. Temuan itu mencakup tulang dan tengkorak, perabot rumah tangga yang dilapisi kulit manusia, dan beberapa aksesori yang dibuat dari kulit serta bagian tubuh wanita. Ya, terlalu ekstrim aku sebut rinciannya di sini kawan-kawan, tapi ya sampai ke gantungan gorden, sabuk, itu adalah bagian dari tubuh wanita loh. Ed mengaku ia menggali kuburan wanita parubaya yang baru dikuburkan, yang menurut dia mirip dengan ibunya, dan membawa mayat-mayat itu pulang. Nah, di rumahlah dia menyamak kulit mereka untuk membuat perabotan. Ed juga mengaku bahwa setelah kematian ibunya dia mulai membuat pakaian wanita. Pakaian wanita ini maksudnya adalah pakaian yang terbuat dari kulit mayat yang dia gali, ya kan, agar dia bisa menjadi seperti ibunya. Jadi kalau misalkan dia pakai pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit wanita parubaya tadi itu semua, dia bisa menjadi ibunya kawan-kawan, menjadi seperti ibunya gitu maksudnya, ya. Segitu terobsesinya ya si Ed ini untuk si ibu gitu. Dia juga mengaku bahwa dialah yang menghilangkan nyawa seorang wanita bernama Mary Hogan yang hilang pada tahun 1954, 3 tahun sebelum Nyonya Bernice menghilang. Dia mengaku dia menembak Mary Hogan dan membuang tubuhnya.
Namun di sumber manapun nggak dijelaskan kawan-kawan kenapa dia membunuh Mary Hogan. Ya, ini berdasarkan pengakuan si Ed aja gitu. Nah, selama interogasi kawan-kawan, seorang sheriff yang bernama Archie dilaporkan melakukan penyerangan terhadap si Ed dengan cara membenturkan kepala dan wajah Ed ke dinding. Itu karena dia mungkin gak habis pikir dan dia ngeri dengan apa yang dilakukan Ed gitu kan, sampai dia gelap mata melakukan penyerangan. Sehingga keterangan awal Ed pada saat interogasi itu dinyatakan tidak sah secara hukum karena diduga diperoleh dengan cara kekerasan pada saat interogasi gitu kawan-kawan. Dan sejak itu sheriff yang bernama Archie ini kesehatannya memburuk sampai dia meninggal pada tahun 1968 di usia 43 tahun. Ya kan, rekan-rekan Archie mengaku bahwa dia sangat trauma dengan apa yang ditemukan di rumah Ed gitu, sehingga berdampak buruk di kesehatannya sampai akhirnya dia meninggal. Dia trauma dan benar-benar ngeri gitu loh kawan-kawan. Itu menurut pengakuan si rekan-rekannya Archie gitu ya, tapi tidak pernah terbukti secara medis. Polisi aja udah terbiasa sama kasus-kasus kayak gitu tuh bisa trauma kayak gini ya kawan-kawan. Saking ngerinya, ya iyalah dia manusia tapi udah kayak hewan buruan dibuatnya. Ed Gein juga dianggap sebagai tersangka dalam beberapa kasus lain yang belum terpecahkan di Wisconsin kawan-kawan. Kecurigaan mereka semakin meningkat sejak ditemukannya tubuh Nyonya Bernice. Namun tes pendeteksi kebohongan gagal mengaitkan si Ed ini dengan kasus pembunuhan lain, sehingga psikiaternya pun menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh si Ed ini hanya ditujukan pada wanita-wanita yang secara fisik mirip dengan ibunya. Itu karena obsesi dia terhadap ibunya tadi, ya kan? Pada tanggal 21 November tahun 1957, si Ed Gein ini kawan-kawan resmi didakwa atas pembunuhan Bernice Worden dengan pembunuhan tingkat pertama. Namun pengadilan menyatakan bahwa Ed tidak kompeten secara mental untuk diadili, sehingga ia dikirim ke rumah sakit jiwa keamanan tinggi dan bukan ke penjara biasa kawan-kawan. Memang dia tuh kasarnya tuh suka ketawa-ketawa sendiri gitu loh kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya kalian punya kawan yang ketawa-ketawa sendiri tuh hati-hati lah. Sebenarnya aku suka ketawa-ketawa sendiri juga, cuman aku nggak punya keinginan untuk kayak gitu. Astagfirullah. Nih, ini aja barusan aku ketawa sendiri kan. Pada tahun 1968, dokter menyatakan kondisi Ed Gein cukup stabil untuk mengikuti proses hukum, dan persidangan pun dimulai pada tanggal 7 November tahun 1968. Nah, di persidangan, hakim menyatakan Ed bersalah atas pembunuhan, namun dalam persidangan pemerasan berikutnya, memutuskan Ed tidak bersalah karena alasan gila, sehingga ia dikurung seumur hidup di rumah sakit jiwa gitu kawan-kawan. Jadi Ed Gein ini hanya didakwa untuk satu kasus pembunuhan aja kawan-kawan, yaitu kasus penghilangan nyawa Nyonya Bernice Worden. Sedangkan untuk penghilangan nyawa Mary Hogan yang hilang tahun 1954, Ed tidak pernah diadili untuk kasus tersebut karena emang nggak ada bukti. Jasad Mary Hogan pun tidak pernah ditemukan, jadi nggak ada barang bukti untuk mengadili si Ed gitu ya. Serak suaraku kan. Dan akhirnya Ed Gein meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1984 di Mendota Mental Health Institute akibat komplikasi kanker paru-paru dan dimakamkan di Plainfield. Oke kawan-kawan, segitu dulu aja cerita dari aku pada malam hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita aku, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan kalau ada cerita aku yang nggak lengkap, kawan-kawan boleh banget kalian lengkapi di kolom komentar ya. Oke kawan-kawan, satu pesan dari aku, jangan lupa untuk tetap dan selalu waspada, karena sasaran kejahatan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dimana saja, dan dengan cara apa saja. So, tetaplah mau sendiri karena mungkin saja orang terdekat pun bisa jadi iblis menjawab nyawa sedikit atau minzalik ya. So, akhir kataku Sylvia pamit ya. Sampai ketemu di next story kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.